Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat ya. Yang katanya di luar sana banyak kabar beredar kasus pandemi COVID-19 semakin meningkat secara jumlah. Semoga kalian santri-santri kelas 11 semua dalam keadaan sehat, bisa menjaga kesehatan tentunya, sehingga nanti bisa belajar dengan baik di pertemuan hari ini gitu ya. Biar lebih semangat, ada beberapa kisah menarik yang pernah saya baca dulu. Kalau bisa dibilang dari hari ke hari itu tantangan kehidupan semakin meningkat, mulai tantangan ekonomi, tantangan teknologi dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kita sebagai manusia harus bisa menyesuaikan diri agar bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kalau menurut beberapa buku yang pernah saya baca, manusia itu bisa memilih jati dirinya, dianalogikan menjadi 3 hal gitu. Nah, yang pertama bisa dianalogikan sebagai sebuah telur, kedua bisa dianalogikan sebuah biji kopi, atau juga manusia bisa memilih sebagai wortel gitu. Nah, ceritanya seperti ini. Seorang guru ini menyuruh siswanya, coba antum praktekkan, antum ambil 3 panci dan didihkan semuanya gitu. Dan ambil wortel, telur dan biji kopi. Setelah mendidih, masukkan semua ke dalam masing-masing panci gitu ya. Terus siswa tersebut disuruh memperhatikan apa yang terjadi pada ketiga benda tersebut. Di situ bisa melambangkan jati diri kita. Wortel yang awalnya keras, wortel yang keras ya, kemudian dimasak dengan air yang mendidih menjadi lembek, menjadi lembut. Itu bisa diibaratkan kita yang dulunya kekeh, dulunya kuat, dulunya kokoh, dulunya punya pendirian yang kuat, setelah mendapatkan masalah kita jadi lemah, jadi lembek. Nah, Ustaz harap kalian jangan jadi sosok yang seperti itu. Kemudian yang kedua, telur. Telur itu di dalamnya sebuah cairan yang lembut, yang lembek bisa dibilang ya. Kemudian dimasak dengan air menjadi keras. Itu bisa diibaratkan sebagai seorang manusia yang dulunya hatinya lembut, hatinya baik, hatinya murah hati, setelah menghadapi masalah menjadi keras hati, sombong dan lain sebagainya. Ustaz harap kalian juga tidak menjadi sosok yang seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi adalah sebuah biji kopi. Biji kopi tetaplah biji kopi. Walaupun kalian masak selama apapun tetap biji kopi. Gitu ya, kecuali ini kan sebuah analogi. Bahkan pada suatu kesempatan tertentu biji kopi tersebut bisa mewarnai air yang ada di dalamnya. Nah, Ustaz harap kalian bisa jadi sosok seperti biji kopi ini. Tidak berubah menjadi jelek karena sebuah keadaan, tidak berubah karena sebuah tantangan, tidak berubah karena sebuah masalah. Biji kopi tetap biji kopi, kalian tetaplah diri kalian yang baik, yang bagus, tentunya tetap berguna bagi dan bisa memberikan efek-efek positif seperti kopi yang memberikan warna pada air yang mendidih tadi. Itu ya, itu buat awalan hari ini. Hari ini kita coba belajar mengenai numerasi. Numerasi ini salah satu mata ujian pada ini ya, AKM. Kalau bisa didalami, numerasi ini banyak manfaatnya ternyata. Yang dulunya kita belajar matematika yang seolah-olah abstrak, ketika kita belajar numerasi ini, bisa dibilang matematika ini lebih dekat dengan kehidupan kita karena semuanya disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya. Pak, kalau bisa kita lihat di webnya Kemdikbud itu di dalam mata ujian numerasi yang SMA yang level 5 katanya, kalau SMA itu ada 3 submateri yang berada di dalamnya gitu. Geometri dan pengukuran ini bisa berisi perbandingan trigonometri, kemudian menghitung volume dan luas ya. Volume dan luas permukaan segi n itu maksudnya bisa segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya.
kemudian kerucut dan bola. Terus kubus, balok dan lain sebagainya masuk di mana? Kan bisa masuk di sini. 5 segi 4 dan seterusnya bisa termasuk kubus dan balok gitu ya. Kemudian bisa juga aljabar. Di sini aljabar bisa persamaan dan pertaksamaan. Pertaksamaan ini sama aja dengan pertidaksamaan itu loh. Bisa 2 variabel atau 3 variabel. Kemudian bisa relasi dan fungsi. Kemudian yang terakhir bisa data dan ketidakpastian. Ini kan sedikit berbeda dengan apa yang kita pelajari ya. Ketidakpastian itu biasanya di kita disebut peluang kalau dalam bab matematika. Itu ya. Coba hari ini kita coba mengulik sedikit soal-soal AKM numerasi yang pertama dulu, yang geometri dan pengukuran. Coba ketika disajikan soal seperti ini, kelihatan tidak ya ini ya? Semoga kelihatan. Ada sebuah fakta-fakta yang disajikan dalam sebuah gambar, terus kita disuruh menentukan apa yang ditanyakan di sini. Biar lebih cepat, coba kita baca dulu apa yang dicari atau apa yang ditanyakan di dalam soal tersebut. Alamsa melintas dari jembatan, ingin memperkirakan tinggi jembatan berdasarkan informasi di atas. Tinggi jembatan itu biasanya berhubungan dengan angka, dengan bilangan. Coba kita cari fakta-fakta yang berhubungan dengan bilangan. Bisa jadi fakta kelima, terus fakta keenam berhubungan dengan panjang, kan ya? Coba fakta 5 kita baca. Panjang total jembatan satu belerang, ini namanya jembatan satu belerang, adalah 642 meter dengan panjang bentang utama 350 meter. Coba kita lihat fakta keenam. Jarak dan tiang ke bagian tengah jembatan tempat kabel terpanjang. Nah, berarti hubungannya dengan ini ya. Karena di sini ditanyakan berapakah tinggi tiang jembatan diukur dari permukaan jalan. Berarti ini kalau kita bisa bayangkan, bisa kita hubungkan dengan sebuah segitiga. Ini tiangnya, misalnya tiangnya ya. Kemudian ini jarak tiang ini dengan tali terluar. Di sini kan diketahui jarak tiang dengan tali terluar adalah 120 meter. Itu ya. Kemudian di sini juga jika diketahui tali terluar membentuk sudut 35 derajat terhadap permukaan jalan. Berarti sini. Nah, kalau ada seperti ini, ada sebuah sudut, pastinya ini sebuah segitiga siku-siku ya. Diketahui salah satu sisinya, disuruh menentukan sisi yang lain, bisa kita gunakan aturan yang sin itu bisa dicari dengan depan per miring, sin demi, gampangnya gitu ya. Terus cos adalah sami buat ingatnya, dan desa. Tergantung kita nanti kebutuhannya yang dicari dan apa yang diketahui di situ. Sin demi cos sami tan desa. Di sini diketahui semua ya, biar kita nggak ngitung sin 35 itu sekian, cos 35 sekian, tan 35 sekian gitu. Berarti kita diarahkan bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, bisa menggunakan tan, tergantung apa yang ditanyakan. Coba kita lihat di sini. Kita cek apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui 120. Sisi mananya sudut? 120 ini kan samping. Bisa dibilang ya. Kalau sudutnya di sini, berarti sini samping, sini depan, sini miring. Yang diketahui samping, yang ditanya depan. Berarti cari hubungan depan dengan samping. Berarti tan ya, otomatis ya. Karena depan dengan samping. Berarti tan 35, depannya nggak tahu, anggap aja T tinggi tiang, kemudian sampingnya 120. Tan 35 berapa? Sudah diketahui di sini 0,7. Ini ya, berarti tingginya adalah 120 kali 0,7, berarti tingginya 84,0 meter. Gampang ternyata ya literasi numerasi, AKM numerasi. Tentunya sangat gampang jika kalian bisa memahami konsepnya, terus bisa mempraktekkannya di dalam soal-soal yang ada, gitu.
Ya Pak, satu soal lagi. Nah, kalau di numerasi itu macam-macam ya, di AKM itu ya. Bisa pilihan ganda seperti tadi, pilihan ganda kompleks, itu artinya bisa jawaban lebih dari satu, bisa mencocokkan, bisa benar salah seperti ini, atau isian singkat, bisa juga nanti ada juga isi yang panjang gitu. Macam-macam soalnya memang. Kalau tadi hubungannya adalah dengan sebuah segitiga, berarti dimensi 2. Sekarang kita coba dengan yang dimensi 3. Kalau secara sekilas ini jelas sebuah kerucut gitu ya. Luas permukaan bangunan. Luas permukaan bangunan. Apakah benar 154? Berarti nanti kita harus mencari luas permukaan bangunan tersebut. Banyak daun hijau yang menutupi atap rumah. Berapa? Gitu. Atap rumah berarti luas selimut. Gitu ya. Volume rumah adat berarti volume. Berarti nanti kita harus mencari luas permukaan, luas selimut, volume, dan terakhir luas ruangan tingkat pertama lebih besar dibandingkan ruangan tingkat kedua. Coba kita lihat, kita bayangkan aja. Ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Lebih luas mana? Otomatis lebih luas pertama karena diameternya lebih besar, gitu ya. Jadi ini nggak perlu dihitung, sudah jawabannya benar. Luas sekarang yang pertama, luas permukaan bangunan. Perlu diingat, luas permukaan kerucut itu adalah pi r kuadrat yang bawah plus pi r kuadrat. Sorry, mana ya habisnya ya? Nah, pi r kuadrat ini untuk yang alasnya, selimutnya pi r s. S itu apa? Sisi miring. Belum ada ya di sini ya. Kalau sini kan hanya diketahui tingginya 14, diameternya 14 berarti 77. Dengan menggunakan Pitagoras bisa kita cari sisi miringnya. 14, 7. Berarti 14 kuadrat ditambah 7 kuadrat, kita akar. Buat nyari S-nya, sisi miringnya ini. Berarti kalau bisa kita hitung 14 kuadrat berapa? Yuk. 196 tambah 49. Berapa ini? 5, 4, 246. Benar ya? 245 kalau kita jadikan bentuk akar, kita sederhanakan akarnya. Berapa kali berapa? 49 kali 5. Akar dari 49, 7. Kali 7 akar 5. Berarti sisi miringnya adalah 7 akar 5. Ini biar nggak ganggu, saya hapus dulu. Nah, setelah ini bisa kita tentukan luas permukaan dan luas selimutnya. Bisa dibilang ini luas alasnya, ini luas selimut. Sekali ngitung bisa kita tentukan 1 dan 2 gitu ya. Pi r kuadrat berarti 2 per 7 kali 7 kali 7. Ya. Kemudian banyak daun hijau itu berarti RS kita hitung dulu. Yang ini yang pertama. 2 per 7 kali 7 kali 7 akar 5. Kali. Nah, bisa sederhanakan ya. 22 kali 7 154. Kemudian 22 per 7 sederhanakan, 22 kali 7 154,5. Ini luas alasnya, ini luas selimutnya. Berarti luas selimutnya benar. Kalau luas permukaan harus total semua. Berarti 154 plus 154 akar 5. Ini namanya luas permukaan. Berarti ini salah. Karena luas permukaannya 154 ditambah 154 akar 5. Dan volume, coba kita cek sekarang volume ya. Volume sebuah kerucut berapa? Sepertiga pi r kuadrat T. Sepertiga kali 22 per 7 kali R-nya 7 kali 7 kali berapa? Tingginya 14. Nah, coba ini nanti kalian hitung.
Teka-teki buat kalian, apakah volumenya benar 2156 meter kubik. PR ya buat kalian ya. Oke, seperti itu gambaran mengenai soal-soal AKM numerasi khususnya yang berada pada materi geometri. Tadi sudah kita jelaskan yang pertama, ini kombinasi antara dimensi 2, bangun datar, dengan aturan trigonometri, sin, demi, kosami, tandesa itu ya. Nanti bisa kita kembangkan ke kosinus, kemudian bukan kosinus, kotangan dan lain sebagainya itu ya. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai dimensi 3-nya. Kebetulan di soal ini berupa kerucut. Nah, cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, semoga kalian bisa memahami nantinya. Terus kemampuan dasar kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah numerasi bisa ditingkatkan. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan atau mendapatkan AKM dengan capaian sebaik-baiknya, tapi nanti bisa juga kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur nanti pola pikir matematis kalian bisa meningkat di sini. Cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau Ustadz ada salah hitung atau salah konsep bisa diingatkan, karena semata-mata Ustadz hanya seorang manusia gitu ya, bisa ada luputnya, bisa ada salahnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.